upayanya ikut mengawal demokrasi ini. Kita tahu walaupun usianya IMM di Temanggung baru 1 tahun, tapi dinamika fenomena yang terjadi di negeri ini 1 tahun belakangan saja sudah macam-macam gitu. Kemarin juga di Temanggung sempat booming itu loh Pak, tentang unjuk aksi tentang itu ya kemarin itu Pak. Nah gitu. Tapi ada diskusi-diskusi yang terbangun, kemudian ada aspirasi yang memang mau diperjuangkan dengan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasulnya dan ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian gitu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Bagus Pratomo dapat kembali menyapa Anda dalam podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa, di sini kita akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang mengenai demokrasi, politik, pemilu, dan pilkada. Tidak terkecuali bagaimana peran seluruh elemen masyarakat dalam upaya memajukan demokrasi. Seperti episode kita kali ini, saya sudah kembali menghadirkan salah satu tokoh atau ketua dari salah satu organisasi pergerakan mahasiswa yang ada di Temanggung. Ketika beberapa waktu lalu kita sudah undang di studio ini teman-teman dari GMNI, dari HMI, dan juga dari PMII, maka untuk kali ini saya hadirkan untuk Anda semua Ketua dari Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Temanggung, IMM Temanggung. Assalamualaikum Mas Denny Satria. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Denny sudah meluangkan waktu untuk rawuh di studio podcast KPU Temanggung, dan nanti kita harapkan Mas Denny bisa berbagi cerita nih tentang sejauh apa kiprah IMM khususnya di Temanggung, Mas Denny. Siap ya? Siap. Baik, dan untuk itu teman pemilih, Anda jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share dari tayangan ini, karena kita akan terus membagikan berbagai informasi positif untuk Anda semua dalam program acara Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik Mas Denny Satria, ini kita baru pertama kali ketemu, dan juga dari segi usia memang IMM di Temanggung ini juga merupakan pendatang baru gitu ya. Iya, pendatang baru. Ini berhubungan juga dengan institusi pendidikannya yang baru, AKMT, Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung. Iya. Nah, kemudian IMM ini usianya kalau tidak salah baru 1 tahun ya? Ya, baru 1 tahun Pak di Temanggung ini. Baru satu periode kemarin ya IMM, kemarin. dan ini Mas Denny baru saja terpilih untuk menjadi ketua kedua gitu ya, yang kedua kalinya ini, periode yang kedua untuk di IMM Temanggung Komisariat. Nah, karena memang pendatang baru di Temanggung, kita tidak menutup kemungkinan ini masih banyak sekali warga masyarakat Temanggung yang asing gitu ya, belum mengenal apa itu IMM. Untuk mengawali bincang-bincang kita hari ini, mungkin Mas Denny bisa mengawali dengan bercerita apa dan bagaimana IMM itu sebenarnya. Iya. Silakan. Jadi begini Pak. Organisasi IMM itu kan namanya itu organisasi mahasiswanya milik Muhammadiyah gitu. Jadi yang di situ itu sebisa mungkin organisasi IMM itu bisa berguna bagi organisasi yang diembannya itu Muhammadiyah, dan juga sebisa mungkin itu kita itu bisa berpartisipasi apapun itu acaranya itu dengan masyarakat gitu loh Pak. Jadi kami itu nggak cuma fokus di organisasi kami juga. Kalau ada acara-acara seperti contohnya hari santri, contohnya seperti apalah acara-acara masyarakat seperti pada umumnya itu sebisa mungkin IMM itu juga ikut gitu. Jadi IMM itu tidak terpatok di dalam satu gerakan Muhammadiyah, enggak. IMM itu jadi semuanya sebisa mungkin itu kami ikuti gitu. Jadi tidak bersifat eksklusif gitu ya, enggak, tapi tidak. Terbuka untuk semua pihak gitu ya, bukan hanya bagi warga Muhammadiyah bahkan. Oke, nah jadi ini adalah salah satu ruang aktualisasi untuk teman-teman pemuda khususnya mahasiswa Muhammadiyah dengan wadah bernama IMM ini, yang kebetulan di Temanggung ini memang baru saja lahir bersamaan dengan lahirnya AKMT tadi. Kalau dari sisi nasional sendiri sebenarnya IMM sudah ada sejak kapan nih Mas Denny? Dulu dari sisi nasional itu IMM itu udah berdiri kurang lebihnya itu loh Pak. Kurang lebihnya itu sekitar 19 berapa gitu loh Pak. Soalnya itu cukup lama, cukup lama. Soalnya dulu saya itu
cuma ikut di organisasi IPM. Jadi IPM itu pelajarnya bukan mahasiswanya gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Gambaran saya tentang IMM itu saya belajar dari sekarang gitu loh, Pak. Gimana IMM itu ternyata itu IMM seperti ini gerakan yang hitungannya itu seperti meluas gitulah, Pak. Jangkauannya itu meluas. Sedangkan IMM IPM itu kan ranahnya ranah-ranah sekolah seperti OSIS gitu loh, Pak. Nah gitu, makanya itu saya masih dalam rangka seperti pembiasaan diri di MM gitu loh, Pak. Gitu. Jadi tadi ada jenjangnya ya, di mana ketika di fase sekolah sampai SMA itu ada wadah yang namanya IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Betul. Kemudian untuk yang teman-teman di perguruan tinggi, kemudian ada wadah bernama IMM untuk melanjutkannya. Hanya saja tadi menarik, ternyata bedanya kalau IPM dulu seperti organisasi intra sekolah, sedangkan IMM ini salah satu dari organisasi ekstra kampus sekarang ya. Ekstra kampus. Oke, nah ini kemudian apa saja program kegiatan yang dihadirkan oleh IMM khususnya untuk masyarakat luas, karena tadi Mas Denny kan menyampaikan bahwa kiprahnya teman-teman di IMM ini bukan hanya terbatas bagi warga Muhammadiyah saja, bahkan juga berusaha berperan untuk masyarakat secara luas gitu kan. Program kegiatannya apa saja contohnya? Jadi gini, Pak, di dalam IMM itu ada bidang-bidangnya tersendiri gitu loh. Ada bidang pengkaderan, bidang keilmuan, bidang keagamaan, dan yang salah satunya itu ada bidang kemasyarakatan gitu loh, Pak. Nah gitu. Jadi di bidang itu kami bisa menjembatani gitu, Pak. Kalau ada acara-acara seperti pendonoran darah kan, soalnya kan kampus kita itu kampus kesehatan gitu, Pak. Nah gitu. Pasti kami ada channel-channel tertentu untuk mencari tahu tentang apa namanya peristiwa kemasyarakatan yang sedang booming pada saat itu. Contohnya seperti mungkin kalau ada donor darah, ada tes kesehatan gratis gitu, sebisa mungkin itu kami juga ikut andil dalam acara kayak gitu itu, Pak. Bukan cuma acara kesehatan juga, mungkin ada acara seperti apa namanya perkumpulan dengan organisasi-organisasi lainnya, itu kami itu sangat terbuka gitu loh, Pak. Kami tidak tidak mengurung diri untuk berorganisasi dengan mereka, itu tidak. Jadi kami itu sebisa mungkin itu kami bisa merangkul semuanya gitu, Pak. Jadi kami bisa mengetahui kekurangannya dari organisasi kami apa, nanti kami bisa bisa meminta dari organisasi-organisasi lainnya untuk mengoreksi dari kekurangannya kami juga. Salah satunya itu yang kami tekunkan gitu. Oke. Menarik ya, jadi artinya ketika Muhammadiyah sendiri, Persyarikatan Muhammadiyah ini memang juga fokus pada aksi-aksi sosial gitu ya. Bagaimana kita tahu Muhammadiyah ini telah membangun banyak sekali sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Ternyata ini juga berimbas atau berdampak juga pada semangat juangnya teman-teman IMM yang tadi saya dengar ini memang juga semangatnya dalam aksi sosial ini luar biasa tadi ya, dari donor darah dan sebagainya, ini yang kemudian menjadi titik berat teman-teman. Nah, tapi tentu saja ketika IMM ini menjadi bagian dari organisasi pergerakan mahasiswa, kita juga pastinya menunggu peran teman-teman dalam hal demokrasi, dalam hal politik gitu ya. Sejauh apa kemudian peran atau kontribusi teman-teman IMM, khususnya di Temanggung ya, terhadap upayanya ikut mengawal demokrasi ini. Kita tahu walaupun usianya IMM di Temanggung baru 1 tahun, tapi dinamika fenomena yang terjadi di negeri ini 1 tahun belakangan saja sudah macam-macam gitu. Apakah IMM sudah sempat ikut bersuara atau bahkan melakukan aksi untuk kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di negeri ini? Untuk masalah demokrasi, kemarin itu kan sebelum periodenya saya itu pernah ikut aksi unjuk aksi gitu, Pak. Sudah juga ya. Kepemimpinannya sebelum saya gitu pernah ikut aksi gitu. Terus kemarin juga di Temanggung sempat booming itu loh, Pak. Tentang unjuk aksi tentang itu ya, kemarin itu Pak. Nah gitu. Nah itu kemarin soalnya pas ada acara unjuk aksi kayak gitu itu IMM itu baru aja Pak, aja pemilihan ketua baru gitu Pak. Jadi saya itu mau mengerahkan ya, tapi saya belum tahu alurnya itu gimana. Jadi saya saya tidak
apa namanya ya, tidak mengutus rekan-rekan dari kami itu untuk mengikuti unjuk aksi kayak gitu. Jadi belum terlibat ya Iya, kemarin. belum terlibat gitu. Tentunya kan ketika kita memutuskan untuk ikut aksi turun ke jalan itu sudah melalui satu penggodokan pemikiran yang matang gitu ya, tidak asal ikut-ikutan tapi ada diskusi-diskusi yang terbangun, kemudian ada aspirasi yang memang mau diperjuangkan dengan jelas gitu kan. Iya, Pak. Mahasiswa itu kira-kira perannya itu seperti apa sih yang ideal untuk mengawal demokrasi di negeri ini, itu dalam bentuk seperti apa menurut Mas Denny? Untuk mengawal demokrasi di negeri ini, Pak, menurut mahasiswa saya sebagai mahasiswa IMM gitu loh, Pak. Sebisa mungkin kami itu memiliki sifat-sifat netralis gitu loh, Pak. Tidak berpihak kepada siapapun gitu loh, Pak. Soalnya sedangkan di demokrasi itu kan suara tertinggi di tangan rakyat gitu kan, Pak. Nah gitu. Sedangkan kita itu kalau terpaku atau tercondong nganu kepada satu organisasi aja mungkin atau kepada satu partai aja, itu menurut saya itu kayak kurang adil gitu loh, Pak. Jadi sebisa mungkin mahasiswa itu kalau mau mahasiswa itu memiliki unjuk aksi, mahasiswa itu ikut andil dalam hal demokrasi, sebisa mungkin mahasiswa itu memiliki rasa-rasa apa namanya, netralis gitu loh, Pak. Independennya, iya, independen itu ya. sendiri gitu. Oke, baik. Nah ini yang memang sikap idealis seperti ini yang kita tunggu-tunggu dan kita butuhkan dari generasi muda khususnya mahasiswa nih. Dan di Temanggung saya senang ketika tadi Mas Denny menyampaikan tidak asal ikut-ikutan tapi harus ada independensinya dan netralitas di situ. Kemudian yang tadi kita pesankan artinya ada penggodokan pemikiran dulu secara matang sebelum aksi itu dilakukan supaya nggak asal ikut-ikutan atau bahkan turun ke jalan tanpa tahu apa yang sedang diperjuangkan itu kan. Oke, nah kemudian untuk demokrasi sendiri apa yang kemudian membedakan pandangan teman-teman IMM dengan organisasi mahasiswa yang lainnya gitu ya? Apakah teman-teman IMM ini memandang demokrasi ini seperti teman-teman mahasiswa yang lain, atau karena basisnya adalah mau tidak mau ini adalah basis keagamaan ya, karena dari Muhammadiyah latarnya. Apakah ada pandangan berbeda dari teman-teman IMM terkait demokrasi ini? Untuk pandangan dari segi IMM dalam rangka demokrasi gini, Pak. Jadi dikarenakan kami itu organisasi dalam condong keagamaan gitu loh, Pak. Di dalam Al-Qur'an itu pernah saya baca itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu loh. Nah gitu. Jadi saya mengambil sesuatu dari situ itu bahwasannya semisal negara itu memiliki apa namanya tatanan demokrasi, suara tertinggi di tangan rakyat gitu. Tapi kita itu ada apa namanya rasa-rasa tunduk dengan suatu pemimpin gitu loh, Pak. Gitu. Soalnya apa, di Al-Qur'an juga diterangkan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasulnya dan ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian gitu loh, Pak. Jadi semisal kita di Indonesia itu sudah jelas memiliki pemimpin gitu loh, Kak. Tapi apa namanya tatanan negaranya itu bersifat demokratis gitu, demokrasi. Jadi sebisa mungkin kami punya peran dalam menunjukkan aksinya, dalam menunjukkan sikap kami gitu, tapi juga kami juga memiliki rasa, kami juga memiliki pemimpin gitu. Sedangkan pemimpin itu tidak semua orang itu menjadi baik gitu loh, Pak. Enggak semuanya pemimpin itu baik menurut saya. Seorang pemimpin itu pasti memiliki sifat kesalahan juga, memiliki sifat rasa kekurangannya juga. Jadi sebisa mungkin makanya kenapa Indonesia itu memiliki tatanan negara apa namanya demokrasi itu, jika pemimpin itu memiliki kesalahan itu kita sebagai rakyat itu kayak mengingatkan gitu loh, Pak. Gitu. Jadi kayak walaupun itu jabatannya setinggi presiden juga, itu presiden itu kan juga manusia gitu loh, Pak. Pasti memiliki kesalahan gitu. Baik, ini luar biasa ya dari Mas Denny statementnya terkait bagaimana tadi kita memandang demokrasi dari sudut pandang Islam, ternyata nyambung juga gitu ya. Bagaimana terkait kebebasan berpendapat yang itu memang diwujudkan dalam demokrasi itu tetap harus kita dorong. Hanya saja tadi Mas Denny mengingatkan bahwa dalam ajaran agama Islam
kita diperintah untuk tetap menjaga ketaatan terhadap Iya, pemimpin kita gitu. Artinya kebebasan yang bertanggung jawab. Ada perbedaan pendapat mungkin, kemudian bagaimana ketika itu sudah dinyatakan, tapi tetap melihat norma-norma yang ada, batas-batasannya ada, sehingga tidak kemudian melampaui tadi perintah untuk tetap taat pada pimpinan kita gitu iya ya. betul Pak. Dan walaupun tadi Mas Denny juga sampaikan tidak ada manusia yang sempurna itu, Iya, jadi pasti pemimpin setinggi apapun itu pasti ada kekurangannya yang itu tetap harus butuh kontrol sosial dari masyarakat, tidak iya. terkecuali teman-teman mahasiswa. Baik, luar biasa ini menginspirasi ini pernyataan dari Mas Denny. Oke, jadi itu tadi adalah sudut pandang demokrasi menurut teman-teman dari IMM ya, Iya. khususnya Mas Denny di sini. Nah, kemudian demokrasi hari ini yang ada di negeri kita di Indonesia, seperti apa Mas Denny melihatnya? Apakah memang sudah berjalan sebagaimana mestinya? Sudah menjadi demokrasi yang ideal? Atau ada hal-hal evaluatif apa yang Mas Denny perhatikan yang ini perlu jadi evaluasi kita semua untuk kita memperbaiki keadaan bangsa ini ke depan? Untuk menyikapi permasalahan demokrasi di Indonesia sekarang gitu loh Pak. Ini menurut pandangan saya gitu loh Pak. Menurut pandangan saya itu masih memiliki sesuatu hal yang kekurangan gitu loh Pak. Gitu. Contohnya seperti apa? Kemarin tidak mungkin seorang rakyat itu menunjukkan rasa aksi, menunjukkan aksinya itu dengan menggarisbawahi itu seperti demo kemarin gitu loh Kak. Gitu. Kalau semisal sebuah negara dengan demokrasi itu apa namanya? Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu kan kayak hitungannya itu walaupun di kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu pasti ada tata tertibnya gitu Pak. Kalau semisal kalau tidak ada tata tertibnya, walaupun kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, itu pemikiran-pemikiran dari seluruh rakyat Indonesia itu mestinya kan tidak berbeda gitu Pak, berbeda-beda. Entah itu dari masyarakat Aceh, masyarakat Jawa, masyarakat Papua itu pasti kan berbeda-beda pendapat gitu loh Pak. Makanya itu di Indonesia terbentuknya seperti DPR gitu loh Pak. Seperti DPR itu sebagai apa? Sebagai perwakilan gitu Pak, perwakilan suara rakyat. Dia itu butuh ini sekarang. Jadi DPR itu mengusulkan, oh sekarang itu negara masyarakat lagi membutuhkan ini gitu. Jadi kontribusi dalam demokrasi itu, sedangkan kalau menurut saya pribadi, kalau demokrasi itu tertinggi di tangan rakyat terus nggak ada perwakilannya gitu loh Pak, nggak ada perwakilannya itu pasti akan banyak perbedaan pendapat gitu loh Pak. Jadi nggak ada yang membatasi gitu loh Pak. Jadi makanya ada DPR, ada apa itu pastinya itu menjadi suatu batasan sebagai rakyat gitu Pak. Jadi mereka itu sebagai penampung dari pemikiran-pemikiran rakyat itu, aspirasi gitu ya. rakyat gitu. Dan ini semua sudah berjalan menurut Mas Denny sudah baik, sudah sehat demokrasi kita, atau ada hal-hal yang masih kurang sempurna yang ini perlu kita sempurnakan terus ke depannya? Kalau menurut saya demokrasi waktu sekarang itu Pak, menurut pandangan saya itu masih dalam rangka-rangka butuh apa namanya? Butuh pengembangan lagi gitu Pak, butuh perbaikan diri lagi gitu. Apa sih PR besarnya nih? Jadi tentunya kita sebagai bangsa ini punya PR gitu ya. Dan menurut Mas Denny ini PR terbesar bangsa kita untuk meraih kemajuan di masa depan ini apa gitu? Termasuk kan ketika sikap apatisme sebagian pihak itu masih muncul gitu ya. Ada orang-orang yang belum percaya terhadap proses politik, diajak untuk nyoblos masih ogah-ogahan, merasa bahwa proses politik yang terjadi tidak berdampak langsung pada hidupnya, itu masih ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Kemudian apa PR besar kita sebenarnya ini untuk itu? PR besar kita dalam menanggapi hal-hal seperti itu loh Pak. Mungkin salah satunya itu seperti diperbanyak kayak sosialisasi gitu loh Pak. Jadi kita itu bisa tahu loh Pak, bisa tahu suara rakyat itu, bisa tahu kondisi rakyat di berbagai daerah itu seperti apa gitu loh Pak. Jadi kita itu semisal mau membuat suatu peraturan, membuat suatu tindakan untuk apa namanya? Memberikan santunan kepada masyarakat yang seperti Bapak tadi bilang kayak ada yang nggak mau nyoblos apa-apa gitu. Sebisa mungkin kita itu mendengarkan suara rakyat dulu gitu loh Pak. Apa yang bikin rakyat itu tidak mau menyoblos?
alasannya itu seperti apa gitu. Nah itu dengan salah satunya apa, kita menjalankan suatu sosialisasi kepada penduduk setempat gitu loh Pak. Jadi nak semisal udah kayak gitu itu, jadi kita udah tahu apa namanya, orang ini kok tidak mau nyoblos itu alasannya kenapa, imbasnya kepada dia itu kenapa emang gitu. Jadi kita ada masukannya dari orang tersebut gitu loh Pak. Gitu. Jadi artinya harus lebih banyak menyentuh dan menyapa masyarakat untuk mencari tahu keinginan mereka apa, dan kemudian dari penyampaian edukasi yang optimal juga kepada mereka gitu ya. Apakah IMM kemudian sudah melakukan itu juga, ataukah ke depan juga siap untuk digandeng gitu ya oleh KPU, karena kami tentu butuh mitra untuk bisa menyapa dan menyentuh masyarakat secara optimal, dan salah satunya juga teman-teman aktivis mahasiswa ini, karena bagaimanapun teman-teman aktivis mahasiswa ini kerap untuk bersinggungan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kira-kira apa nih potensi ke depan yang bisa dikolaborasikan antara KPU dengan IMM dalam upaya tadi mengoptimalkan sosialisasi itu Mas Denny? Untuk kinerja seperti itu IMM itu mungkin kami bisa akan membahas terusnya kayak gitu loh Pak. Jadi oh ini dari KPU kok ada tinjauan seperti ini, ada niatan kayak gini untuk menyenggol masyarakat agar lebih komprehensif lagi terhadap pemilihan seperti apa gitu loh Pak. Jadi sebisa mungkin kami sebagai IMM itu sebisa mungkin bisa mendengarkan semua rakyat gitu Pak. Bisa mendengarkan isi hati, ungkapan hati rakyat gitu Pak. Jadi sebisa mungkin kita itu mendekatkan diri kepada rakyat itu agar apa? Agar semuanya itu yang rakyat dipendam di hati mereka sendiri, dengan adanya kami merangkul mereka semua itu, nah kami bisa mendengarkan isi hati mereka gitu loh Pak. Jadi kenapa kalian tidak mau menyoblos, kenapa terus kok tidak mau mengikuti acara pemilihan kayak gitu. Jadi kami itu dalam rangka perangkulan mungkin gitu Pak, dalam rangka perangkulan ke masyarakat itu sebisa mungkin kami bisa mendapatkan hasil sesuai apa yang kami mau, yaitu contohnya seperti apa namanya, mendapatkan luapan hati, luapan pikiran dari masyarakat yang tidak mau menyoblos gitu loh Pak. Oke, jadi artinya IMM siap ya ketika suatu ketika mungkin kita akan menggandeng IMM, KPU tentu butuh bantuan dukungan dari semua pihak. Tadi IMM tentunya bisa membantu kami untuk menyapa masyarakat, mencari tahu aspirasi keinginan dari masyarakat, sehingga nanti tingkat partisipasi masyarakat kita di Temanggung ini akan semakin optimal lagi gitu. Oke, baik. Nah, kemudian tanggapan dari Mas Denny terkait kontestasi demokrasi yang baru saja kita ikuti nih, tahun lalu ada pemilu dan pilkada di Temanggung. Seperti apa menurut Mas Denny kemarin pelaksanaannya? Alhamdulillahnya gitu loh Pak. Saya di kecamatan saya sendiri, Kecamatan Tretep, terusnya di Desa Bonjor gitu loh Pak. Nah gitu itu alhamdulillahnya itu saya menjadi apa ya, hitungannya seperti orang yang mengumpulkan suara gitu loh Pak. Gitu. Dan menurut saya gitu loh Pak, di saat kemarin pemilihan itu, di situ itu yang paling kecil umurnya itu saya Pak. Oh gitu. Iya, paling kecil umurnya itu saya di situ. Makanya saya kemarin di situ itu mungkin ada kesalahan, kayak saya kurang meneliti itu, kurang apa namanya ya, kurang teliti gitulah. Ya, jadi di situ itu saya menjadi bahan sontengan gitu loh, bahan marahannya orang-orang tua di situ loh. Jadi Mas Denny jadi anggota KPPS. Iya, menjadi anggota KPPS. Oke, baik. Ini kontribusi nyata Mas Denny untuk ikut kontribusi di pesta demokrasi kemarin. Iya. KPPS di pilkada atau di pemilu juga? Di pilkada ya. Luar biasa. Dan Mas Denny ini ternyata warga Tretep. Iya, warga Tretep. Di mana pada pilkada kemarin itu angka partisipasi pemilih kita di Kabupaten Temanggung yang tertinggi itu di Tretep, Mas Denny. Wah, ini jadi hasil kerja keras Mas Denny dan teman-teman penyelenggara di sana kemarin membuahkan hasil yang manis. Ternyata masyarakat Tretep itu kemarin antusiasmenya tinggi sekali untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya di pilkada kita. Terima kasih nih Mas Denny dukungannya ya. Ternyata Mas Denny ini adalah anggota KPPS kita. Oke, baik. Dan harapan Mas Denny setelah kita melalui pemilu dan pilkada, kita sudah punya pemimpin-pemimpin baru, baik di tingkat nasional sampai ke daerah. Harapan Mas Denny ke depan untuk bangsa kita, daerah kita, demokrasi kita seperti apa, Mas?
untuk pendapat saya sendiri sebisa mungkin itu yang namanya organisasi, yang namanya kepemimpinan itu pasti suatu saat itu pasti ada pergantiannya gitu loh Pak. Jadi sebisa mungkin itu lebih baik dari yang pada sebelumnya gitu loh Pak. Jadi dulu itu Rasulullah pernah ngendika gini Pak, sebisa mungkin jika kalian lebih baik daripada yang kemarin, itu termasuk orang-orang yang beruntung gitu ya Pak. Gitu. Salah satunya kayak gitu. Itu yang menjadi pacuan saya sendiri, terutama di organisasi ini juga Pak. Semisal kemarin kepemimpinannya kayak gini, ya udah saya ya ajak ngopi kepemimpinan kemarin dulu Pak. Ketua kemarin ajak ngopi, evaluasi diri, apa yang perlu diperbaiki. Semisal ada yang kekurangan kayak gini, ayolah mari bareng-bareng untuk memperbaiki itu. Seperti halnya ya di organisasi seperti kenegaraan daerah juga ya seperti kayak gitu Pak. Harapannya itu ya sebisa mungkin itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu imbasnya itu bisa ke diri kita juga gitu loh Pak. Semisal kita sebisa mungkin berusaha untuk lebih baik daripada yang kemarin, nggak cuma kebaikan di ranah-ranah lingkungan yang kami pimpin, tapi juga ke kami juga gitu loh Pak. Jadi ke dalam diri sendiri juga gitu. Baik. Jadi harapan Mas Denny adalah ketika ada pemimpin yang baru ya harus kemudian terwujud satu situasi, satu kondisi yang lebih baik lagi dari kepemimpinan sebelumnya. Itu tentu harapan kita semuanya gitu ya. Karena tadi kalau sampai tidak terwujud situasi atau kondisi yang semakin baik, artinya di situ kita termasuk orang-orang yang merugi gitu ya. Iya. Karena orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Dan besok harus lebih baik juga dari hari ini. Iya betul Pak. Baik, luar biasa. Ini jadi banyak sekali motivasi dan inspirasi yang Mas Denny tularkan hari ini ke teman-teman pemilih semuanya. Terima kasih Mas Denny atas banyak informasinya. Dan mudah-mudahan juga IMM kiprahnya akan semakin positif di daerah kita khususnya. Amin. Kita tunggu nanti kabar-kabar baik dari teman-teman IMM untuk kontribusinya bagi kemajuan daerah kita. Amin. Dan kita tunggu nanti kehadiran Mas Denny untuk kesempatan berikutnya di podcast kita. Iya, siap. Baik, dan teman pemilih semuanya, demikianlah akhir dari kebersamaan kita di Obsesi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan juga nantikan untuk episode-episode Obsesi selanjutnya. Karena insya Allah kami akan terus menyuguhkan berbagai informasi positif dan menarik terkait demokrasi, politik, pemilu, dan pilkada. Saya Muhammad Bagus Pratomo, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.